Baiklah, ini tambahan terkait artikel. Ini kemarin kalau tidak salah sedang dirapatkan sebenarnya sama rektorat bagian akademik. Ke depan tidak tahu akan diberlakukan kapan, cuman surat edaran itu belum keluar, cuman sudah ada indikasi bahwa mahasiswa yang dalam semester selama aktif perkuliahannya, baik mulai di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 7, itu pernah mengirimkan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi 3 atau Sinta 2, itu kayaknya sudah tidak wajib skripsi. Artinya selama, jadi kalau sampean misalnya bisa nulis artikel yang bagus dan bisa dimuat di jurnal standar Sinta 3 atau Sinta 2, Sinta 2 minimal Sinta 3, itu sampean sudah tidak punya lagi kewajiban untuk mengerjakan skripsi ke depan. Tidak tahu ini akan dilakukan kapan, tapi kemarin rapat pimpinan Fakultas Keislaman dengan dosen itu sudah menyampaikan seperti itu, cuman teknisnya masih belum. Artinya gambaran saya tentang penulisan artikel itu sebenarnya kita mestinya sudah bisa nulis artikel dengan baik. Maka kenapa kemudian ada banyak catatan saya di sini diantaranya, dan saya jelaskan seperti ini. Oke, kembali ke artikel. Judul artikel hari ini, materi yang ditulis Mas Zamzami, Alif Tia Safira, dan Hakim Azizi, yaitu tentang pandangan advokat terhadap efektivitas sanksi penegakan kode etik advokat oleh organisasi profesi. Oke, ada video saya sebelumnya yang berbicara tentang organisasi kode etik profesi advokat secara umum, tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh advokat, dan advokat juga terikat pada organisasi profesinya. Organisasi profesi kayak misalnya Pak Adiono di APSI dan lain-lain. Ya, ada Pradi, ada Prari, dan lain-lainnya itu. Saya lanjutkan. Oke, maka kaitannya dengan ini kan ada bagaimana toh pandangan advokat. Maka pandangan advokat itu kan bisa dari berbagai macam advokat, dari 1, 2, 3 advokat. Misalnya sampai punya kenal Pak Adi, ada yang perlu tambahan advokat-advokat lain yang kemudian dimintai pandangannya terkait apakah organisasi profesi itu dalam menangani kode etik, pelanggaran kode etik advokat itu bagus, efektif enggak sanksinya. Efektif itu kan pernah sudah saya sampaikan bedanya efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif itu seperti apa ya? Tepat sasaran, dan SDM ya sumber daya yang digunakan itu tidak banyak, itu efektif dan efisien. Makanya perlu kita sampaikan itu. Maka yang kedua itu judul kaitannya nanti dengan teman-teman yang nulis ini. Yang kedua terkait abstrak nih, ini catatannya. Apa saja yang mestinya termuat dalam abstrak itu? 1, uraian sedikit tentang latar belakang. Kenapa nulis ini, ada apa nih tujuannya nulis ini apa, disampaikan tujuannya untuk ini bla 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 bla. Implikasi itu berarti kaitannya dengan dari ketika sampean sudah melakukan penulisan ini, implikasi yang didapatkan apa. Akhirnya implikasinya kita nanti bisa berbasis simpulan, misalnya efektivitas sanksi itu tidak bagus, maka mestinya implikasinya advokat tidak melakukan atau sebanyak yang melanggar etika profesi, misalnya akan begitu. Metode apa yang digunakan disampaikan sekilas, hasil dan simpulan yang ada disampaikan, semuanya harus disampaikan. Mestinya itu yang kemudian tulis abstrak itu, untuk ingat semuanya. Yang kedua tentang pendahuluan nih. Oke, balik ke latar belakang masalah. Kalau tadi mestinya di dalam abstrak sudah disampaikan. Misalkan saja di latar belakang masalah itu
dengan menyebutkan data di tahun 2018 kasus pelanggaran advokat menurut asosiasi sebanyak bla 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 bla, beberapa kasus pelanggaran diantaranya begini-begini. Hal ini juga diantaranya adanya keterlibatan advokat dalam upaya penyalahgunaan etika profesi seperti pada kasus Setia Novanto dan seterusnya. Artinya ada sumber data yang kemudian digunakan oleh penulis yang kemudian bisa menggunakan rujukan, footnote dan seterusnya yang digunakan oleh penulis bahwasanya ini loh organisasi advokat itu masih bermasalah, masih banyak yang melakukan pelanggaran etikanya dengan misalnya data pelanggaran etika advokat tahun ini begini bla 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 bla. Oke. Yang kedua, bukan contoh pelanggar ini. Ini mana ini ya? Oke. Kok tidak bisa buka ininya ya? Advokat 6C. Ya ini rujukannya kemana mestinya ya? Oke, ini bukan contoh pelanggar kode etik tapi uraian tentang melaksanakan profesinya advokat terikat dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Yang selanjutnya ini beberapa catatan awal saja. Organisasi advokat banyak tadi mungkin sudah disampaikan di makalah. Maka penulisan awal, singkatan, akronim dan lain-lain perlu disampaikan. Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, APSI, tulis yang besar dan penjelasannya. Secara umum, untuk latar belakang, uraiannya lebih tentang antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kan ada disparitas, ada jarak. Mestinya dengan adanya kode etik profesi advokat itu, kode etik advokat, advokat itu dengan adanya kode etik, adanya sanksi pelanggaran atas pelanggaran kode etik, dan ada dewan kode etik, ada organisasi profesi, mestinya dengan begitu tren pelanggaran kode etik oleh profesi advokat itu sedikit. Kenyataannya, kan gitu. Kenyataannya, misalnya disebutkan dalam makalah 2017, 2018, 2019, buktinya ada peningkatan tren pelanggaran kode etik. Maka dari sini kan kita bisa simpulkan awal, ada hipotesa awal, sebenarnya berjalan enggak sih? Efektif enggak sih sanksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi advokat itu? Apakah pelaksanaan pelaksanaan sidang kode etik itu berjalan dengan baik enggak? Efektif enggak? Dengan misalnya advokat A di tahun ini dikenai sanksi tidak boleh beracara selama 1 tahun. Itu menurut para advokat tadi yang saya sampaikan, misalnya 3 orang advokat misalnya, itu menilainya efektif enggak? Berjalan enggak? Kan begitu. Oke. Itu catatan saja sih. Yang ke catatan yang lain kaitan rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan yang digambarkan rumusan masalah yang bagaimana sebaiknya kan bagaimana karena kaitannya dengan judul bagaimana penegakan sanksi atas pelanggaran etika profesi advokat. Bagaimana pandangan, makanya penegakan sanksinya itu seperti apa? Penegakan sanksi itu melalui ini ada kode etik profesinya ketika melakukan pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, sedang, berat. Ini ada mahkamah etik, mahkamah persidangan kode etik. Ini ancaman hukumannya jika melanggar sedang, melanggar berat, melanggar ringan itu seperti ini hukumannya. Itu terkait penegakan sanksi. Yang kedua terkait dengan apakah kemudian advokat siapapun mereka ditanyai apakah persidangan atau kemudian penegakan sanksi oleh organisasi profesi itu efektif enggak? Itu kan pertanyaannya itu ke sana. Oke, metode penelitian saya rasa ini sebenarnya ini masih belum bagus sebenarnya. Perlu dibuka lagi lah mata kuliah metode penelitiannya kemarin. Metode menjelaskan secara jelas diantaranya bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisanya dan lain-lain. Saya rasa di mata kuliah metode penelitian saya tidak menguraikan lagi di sini. Oke, ke terakhir karena ini pembahasannya cuma sedikit kalau tidak salah. Oke, ini secara umum untuk pembahasan masih belum mengenai ke prinsip masalah. Kenapa belum mengenai ke prinsip masalah? Karena masalah kita kan terkait dengan efektivitas penegakan sanksi itu.
Oke, karena dibicara tentang pandangan advokat terhadap aktivitas sanksi. Maka secara umum apa yang dituliskan di sini pembahasan mulai halaman berapa ini? Halaman berapa? Ada halamannya, halaman 3 ini ya, sampai 5 itu belum setidaknya ada pembahasan, maka semestinya ada pembahasan tentang bagaimana toh advokat itu memandang. Maka 1, 2, 3, 4 advokat dalam memandang apakah etika profesi itu bisa ditegakkan oleh secara efektif dan atau tidak. Di dalam pembahasannya mestinya ada kuesioner yang ditanyakan kepada responden atau informan tersebut. Misal, menurut advokat A, advokat B, advokat C, tentang apa? Tentang efektivitas penegakan sanksi itu. Bagaimana pendapat dan pandangan mereka? Apakah penegakan profesi menurut mereka itu sudah efektif atau tidak? Maka jawaban dan pandangan para advokat kemudian perlu dianalisis oleh penulis artikel untuk kemudian disimpulkan. Simpulan, maka simpulan itu disesuaikan dengan pertanyaan di rumusan masalah. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan. Oke, terima kasih. Demikian untuk catatan artikel yang sudah ditulis Mas Zamzami Ahmad, Mbak Alif Tia Safira, dan Muhammad Hakim Azizi. Secara umum saya hargai kinerjanya, tapi secara substantif masih perlu beberapa perbaikan sebagaimana dalam catatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.